Bab 1391, ada yang salah. Ini adalah inti dari semua ras. Setelah semuanya diserahkan, Galaksi Kuda Naga setara dengan menjadi Federasi Kuda Naga. Setelah sumber daya terintegrasi, apakah semua kelompok etnis masih memiliki kualifikasi untuk tidak setuju? Pegasus pertama melanjutkan, untuk pengembangan galaksi, kita harus melakukan sesuatu dalam waktu singkat. Oleh karena itu, meskipun keputusannya agak terburu-buru, itu semua untuk pengembangan galaksi naga dan kuda di masa depan. Ini juga merupakan niat awal kita untuk mendirikan federasi. Saya harap semua ras perwakilan bisa mengerti. Saya telah berdiskusi dengan kursi pertama naga, masalah ini tidak bisa ditunda. Dalam setahun, kami harus mencapai hasil. Oleh karena itu, kami juga mengundang semua ras untuk bekerja sama. Petik 2. Apa yang dia katakan adalah tenang dan kalem, tapi arti dari kata-kata dan mata yang dalam sepertinya berfluktuasi dalam darah. Inilah keuntungan dari menjadi kuat. Sangat kuat, tidak ada ruang untuk bermanuver. Tentukan semuanya dengan guntur. Dewa dan iblis berlengan delapan dan belalang sembah jelas akan mendapat manfaat darinya. Jika tidak, itu tidak akan didukung. Kekuatan tempur yang kuat ada di sana, dan siapapun yang tidak setuju, itulah akhir dari kehancuran. Pada titik pertemuan ini, Lan Xuanyu telah memahami bahwa seminar ini telah sepenuhnya mengatur suasana. Federasi Longma pasti akan didirikan, dan dalam 1 atau 2 tahun ke depan, sumber daya, teknologi, dan pangkalan akan diintegrasikan. Semua akan berjalan dengan drastis. Kali ini suku Naga dan Tianma bertekad untuk meningkatkan kekuatan teknologi mereka secara keseluruhan, terutama dalam hal kapal perang. Bersiaplah untuk perang nyata di masa depan. Apakah mereka benar-benar mendirikan Federasi Longma untuk keegoisan? Tidak, mereka melakukannya karena mereka merasakan ancaman dari Federasi Douluo semakin meningkat. Tetapi jika Anda ingin mengintegrasikan seluruh galaksi, Anda perlu menggunakan metode ini agar menjadi yang paling sederhana dan paling langsung. Untuk membujuk satu persatu, itu akan makan waktu berapa lama? Terlebih lagi, persuasi mungkin tidak seefektif tongkat. Berikut adalah sederet detail integrasi, berbicara tentang seminar lebih baik daripada memberitahukan pertemuan tersebut. Dari awal sampai akhir, Tianma lebih dulu berkata di sana, dan tidak ada kesempatan bagi perwakilan ras lain untuk berbicara. Tidak ada yang berani melawan. Ya, bahkan tidak ada suara yang menentang. Karena tidak ada yang mau mati. Bahkan semua ras kecuali Naga, Tianma, Dewa dan Iblis berlengan delapan, Yukong, dan Mantis menentang praktik ini. Jadi, para pemain kuat mereka bukanlah lawan dari 5 balapan utama ini. Tidak ada kemungkinan lain kecuali kematian. Tindakan kemarin oleh Dewa bersenjata 8 dan Raja Iblis memberitahu semua orang bahwa untuk pembentukan Federasi Longma, tidak akan ragu untuk membunuh dengan segala cara. Pertemuan tersebut berlangsung hingga malam, dan semua detail dicatat di bawah narasi pertama Tianma. Setelah merekam semuanya, situasi keseluruhan sudah diatur. Pertemuan besok diperkirakan akan sangat sederhana, yaitu mengumumkan pembentukan Federasi Longma. Meninggalkan tempat tersebut, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu kembali ke kediaman mereka. Bai Xiuxiu menemukan bahwa Lan Xuanyu selalu mengerutkan kening. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ada apa? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku ada yang tidak beres. Ini berjalan dengan baik. Maksudmu keputusan pertama yang dibuat oleh Tianma hari ini berlalu begitu mulus. Apa tidak ada keberatan? Kurasa begitu. Meski 5 ras utama kuat, tidak ada keberatan sama sekali, yang nampaknya agak aneh. Ras-ras lain itu juga cukup mampu bertahan. Mungkinkah dikatakan bahwa setelah mereka akan kembali, apakah Yang dan Yin akan dilanggar? Tapi apakah tidak mungkin, mereka tidak bisa mengalahkannya? Lan Xuanyu berkata, sulit untuk mengatakannya. Namun, ras ini telah diwariskan selama bertahun-tahun. Untuk meninggalkan aturan sepenuhnya dan menjadi anggota Federasi Longma, tidak semua orang mau menyerah. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka tak terkalahkan, semua ras adalah. Jika Anda tidak menolak, sepertinya ada yang salah. Saya merasa mereka sepertinya sedang membuat sesuatu, tapi belum meledak. Petik 2. Bai Xiuxiu berkata, apa itu? Lan Xuanyu berkata, saya tidak tahu. Tetapi jika ada sesuatu, pasti akan ditayangkan besok. Federasi Longma akan secara resmi dibentuk besok. Setelah dikonfirmasi, akan terlambat untuk menentangnya.
Dan itu akan terlambat. Penaklukan yang adil, pertemuan besok siang, mari kita lihat. Jika terjadi sesuatu, itu akan terjadi pada saat itu. Petik 2. Bai Xiu berkata, tantangan rookie masa depan besok pagi, apakah menurutmu ada yang akan menantang kita? Lan Xuanyu tersenyum sedikit, kurasa tidak. Apa gunanya melakukan pekerjaan yang tidak berguna? Yang terkuat dari klan Tianma tidak lebih dari 2 ringmaster. Tapi kekuatan mereka juga ada di mata kita, atau ada celah. Adapun dewa dan iblis berlengan 8, pembangkit tenaga listrik generasi muda mereka pada dasarnya telah menembak. Dalam hal kekuatan individu, mereka masih sedikit di belakang suku Tianma. Kecuali itu adalah Qi Tianlong, Su Yanmo dan 2 suku Tianma penguasa cincin menantang kita bersama. Jika tidak, mereka seharusnya mengerti bahwa tidak ada kesempatan. Kamu harus istirahat dulu. Aku akan menemui Ksatria Naga. Petik 2. Sambil berbicara, dia mengedipkan mata ke Bai Xiu. Oh, bagus. Silakan, kembali lebih awal, saudari. Saat dia mengucapkan kata, suster, dia dengan sengaja menambahkan aksen, yang membuat Lan Xuanyu meremas wajah kecilnya. Dalam tatapan aneh Bai Xiu, Lan Xuanyu berjalan keluar dari kediaman dan datang ke kediaman Zhong Zichang, Ksatria Naga Daoning. Dia baru saja berdiri diam, dan suara Zhong Zichang sudah terdengar di dalam, masuk. Ya, Lan Xuanyu dengan hormat setuju, lalu masuk. Zhong Zichang sedang duduk bersila di atas kasur di tengah ruang tamu yang besar, dan ada fluktuasi napas aneh yang samar di sekitarnya, yang membuat orang merasa bahwa dia tidak dapat melihat ontologinya dengan jelas. Hati Lan Xuanyu bergerak sedikit, dan dia secara alami merasa bahwa itu adalah perubahan hukum. Kursi kedua, Lan Xuanyu dengan hormat memberi hormat pada Ksatria Naga Daoning. Apa pendapat Anda tentang konferensi 2 sore ini? Zhong Zichang tidak menanyakan niatnya, tetapi langsung mengajukan pertanyaan. Lan Xuanyu berkata, awalnya, ini terkejut, tetapi setelah berpikir dengan hati-hati, saya merasa ini adalah waktu yang tepat. Oh, Zhong Zichang menatapnya dengan penuh minat, membicarakannya. Lan Xuanyu berkata, pembentukan Federasi Kuda Naga, saya pikir ini penting bagi suku Naga dan Pegasus kita. Alasan terpenting adalah ancaman umat manusia. Kekuatan armada manusia telah mengancam galaksi kita. Jika kita membiarkan umat manusia terus berlanjut ketika mereka berkembang, ketika armada mereka cukup besar dan cukup besar. Ketika mereka memiliki teknologi yang dapat menahan pembangkit tenaga utama kita, maka, itu akan menjadi bencana besar bagi kita. Jika waktunya tepat, Federasi Douluo pasti akan memberitahu kita tembakan. Karena galaksi kita memiliki terlalu banyak sumber daya yang didambakan oleh mereka. Petik 2. Jadi, menurut pendapat saya, proposal ras naga dan ras Tianma kami untuk mendirikan Federasi Kuda Naga adalah ekspresi tidak mementingkan diri sendiri untuk melindungi galaksi dari pelanggaran. Lindungi semua ras. Hanya saja, Zhong Zichang berkata, tapi apa? Anda hanya mengatakan, kami hanya membahasnya secara pribadi, belum lagi setelah pembentukan federasi di masa depan, itu akan menjadi dunia anak muda Anda. Kami orang tua tidak akan benar-benar berpartisipasi dalam manajemen apapun. Lan Xuanyu berkata, hanya saja saya tidak berpikir semua ras akan mau mendukung. Pasti akan ada pelanggaran kebenaran dan yin. Bahkan akan ada banyak kendala. Kali ini kedua ras kita bergabung dan tiba-tiba menimbulkan masalah. Itu membuat mereka lengah. Guntur berarti mendirikan Federasi Longma. Tapi ras ini tidak boleh diyakinkan. Saya pikir masih ada kebutuhan untuk mengambil langkah maju untuk menunjukkan Guntur. Baik rahmat dan kekuatan. Bagi pemberontak yang terang-terangan, mereka tidak boleh berbelas kasihan. Mereka harus berperan dalam membunuh 100. Tetapi bagi mereka yang secara aktif mengandalkan, ketika digunakan kembali. Setelah beberapa waktu, federasi akan stabil. Hanya dengan stabilitas akan ada perkembangan yang lebih besar. Petik 2, Bab 1392, Dewa Asli. Zhong Zichang tidak mengubah ekspresinya, itu normal untuk melihat ini. Apakah Anda punya saran bagus? Setelah Lan Xuanyu merenung sejenak, dia berkata, saya tidak berani mengatakan saran yang baik. Tetapi saya pikir hal pertama adalah membentuk federasi. Pertemuan hari ini, saya merasa agak terlalu tenang. Tidak ada keberatan sama sekali. Situasi normal selanjutnya, seseorang setidaknya harus mengemukakan beberapa pendapat. Tidak semua orang takut pada Dewa Bersenjata 8 dan Raja Iblis, kan? Federasi akan diumumkan secara resmi besok.
Saya lebih khawatir ras lain akan terhubung secara pribadi dan melakukan beberapa hal yang ditargetkan. Zhong Zichang mengangguk dan berkata, baiklah, beberapa orang tidak akan berdamai. Namun, mereka hanya berjuang. Apakah Anda punya ide untuk pengembangan federasi di masa depan? Misalnya, peran apa yang ingin Anda mainkan di dalamnya? Sebagai pemimpin generasi muda naga kita. Petik 2. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya hanya ingin bekerja keras untuk memperbaiki diri. Kekuatan saya saat ini masih terlalu lemah. Meningkatkan kekuatan saya adalah hal yang paling penting. Zhong Zichang akhirnya menunjukkan senyuman puas, ya, itu saja. Bagi orang lain, berpartisipasi dalam pengelolaan Tao sangat berarti. Bagi Anda, tidak ada yang lebih penting daripada meningkatkan diri sendiri. Darah Anda ada di dalam kami di antara naga adalah keberadaan tingkat atas. Dari pertempuran hari ini, Anda dapat memobilisasi kekuatan guntur. Anda dapat melihat bahwa ini adalah keunggulan garis keturunan. Potensi perkembangan di masa depan sangat besar. Kami semua berharap untuk melihat kapan Anda bisa menjadi ketika seorang ksatria naga sejati, seberapa jauh itu bisa terjadi. Petik 2. Sebenarnya, jika kita ingin mendirikan Federasi Longma, kita sebenarnya bisa melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Sekali lagi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Alasan mengapa kita tidak melakukan ini adalah karena kita dan orang-orang Tianma berpikir itu tidak perlu. Apa yang dilakukan federasi? Apa? Ini hanya akan melibatkan energi kita yang lebih besar. Jika bukan karena ancaman yang meningkat dari Federasi Douluo, kita tetap tidak akan menganggapnya serius. Ketika kekuatan individu benar-benar mencapai tingkat Dewa Super, Anda akan mengerti semua teknologi itu sepele. Orang bisa melawannya. Teknologi apapun tidak lebih dari sebuah jejak di depan dewa-dewa sejati. Hanya saja kita belum menjadi dewa sejati. Petik 2. Bagimu, dengan bakat seperti itu, yang harus paling kamu kejar adalah Tuhan yang benar. Itu bukanlah sesuatu yang memecah belah hatimu. Mari kita bicarakan, mengapa kamu ada di sini untukku. Lan Xuanyu berkata, sebelum konferensi dimulai hari ini, Li Menglong biasa menemukan saya. Saya akan melapor kepada Anda. Zhong Zichang tersenyum tipis dan berkata, apa yang dia lakukan denganmu? Ingin kamu memanfaatkan kesempatan game ini untuk sengaja kalah darinya. Lalu tetap di klan Tianma. Lan Xuanyu berpura-pura terkejut, kalian semua tahu. Dia juga mengatakan bahwa ada isolasi ayahnya di ruangan itu, bahkan kalian tidak bisa menyadarinya. Zhong Zichang menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak berbohong padamu. Aku benar-benar tidak bisa mendeteksinya, tapi aku bisa menebaknya. Tapi menurutku, sepintar dirimu, kamu seharusnya tidak membuat pilihan yang salah. Lan Xuanyu mengangguk tanpa ragu, dan berkata, dia memberitahu saya bahwa ayahnya adalah kepala Tianma, dan berjanji kepada saya bahwa jika saya bergabung dengan klan Tianma atau menikah dengannya, dia akan memberi saya artefak super. Beberapa kata-kata godaan mengatakan bahwa mereka akan memerintah suku Tianma bersamanya di masa depan. Saya menolak. Petik 2. Dia pasti mengatakan tentang artefak super, setidaknya biarkan klan naga tahu betapa murah hatinya klan Tianma. Benar saja, ketika Zhong Zichang mendengar 3 kata alat super suci, matanya tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Tahukah Anda, meski dengan sumber daya dan kekayaan galaksi Dragon Horse yang melimpah, artefak super bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan. Bahkan jika itu adalah kursi keduanya, dia tidak memiliki artefak super sendiri. Klan Tianma berani membuat janji seperti itu kepada Lan, yang menunjukkan betapa mereka menghargainya. Zhong Zichang sangat panas, pikirannya bergerak sedikit, dan dia mengerti arti dari suku Tianma. Ini untuk mencuri darah naga kita. Suku Tianma masih tidak mau kesepian. Sejujurnya, bahkan aku tidak memiliki senjata ajaib super. Zhong Zichang menatap Lan Xuanyu sambil tersenyum. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya naga. Bagaimana kita bisa menikah sesuka hati antara ras yang berbeda? Awalnya saya mengusulkan kompetisi seni bela diri demi meningkatkan spar. Semua ras sangat ingin mendapatkan darah naga kita, jadi wajar saja. Pada pertemuan itu, saya mengeluarkan tombak Tianyang untuk menantang saya. Tidak peduli seberapa besar godaan klan Tianma, itu bukan klan saya. Perbedaan darah adalah masalah terbesar. Klan naga kami mengambil darah terlebih dahulu. Bagaimana saya bisa menikah dengan kelas yang lebih rendah? Ras darah. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, ekspresinya sangat alami,
seolah dia mengatakan hal yang sepele. Dan itu adalah pemikiran naga yang paling biasa. Naga selalu meremehkan darah ras lain, berpikir bahwa darah mereka adalah yang tertinggi. Itulah mengapa ada perbedaan kelas yang begitu jelas di Dragon Star. Setelah mendengar, Zhong Zichang mengangguk puas, dan berkata, meskipun garis keturunan suku Tianma baik, masih ada celah dibandingkan dengan suku naga kita. Jika tidak, setelah transformasi naga, suku Tianma tidak akan berkendara ke Pegasus. Namun, jangan mengucapkan kata-kata ini di depan kursi pertama. Bagaimanapun, kursi pertama juga merupakan evolusi dari ras Pegasus. Namun karena itu, menurut saya, inilah mengapa dia tidak bisa melangkah lebih tinggi. Alasannya, tentu saja, Anda tidak perlu terlalu peduli tentang ini. Tetaplah berpegang teguh pada hati Anda. Anda melakukan pekerjaan dengan baik kali ini dan mendapatkan banyak keuntungan. Saya tidak berpikir mereka akan menantang Anda lagi besok. Jangan pergi kemana-mana, diam saja. Di sini, di Tianma Manor, setelah pertemuan pertukaran selesai, ikuti kami kembali bersama. Pertemuan ini sangat penting, tetapi juga akan menyentuh kepentingan banyak orang. Seperti yang baru saja Anda katakan, mungkin besok akan mengingat apa yang muncul, tetapi tidak masalah. Kami siap untuk ini, yakinlah, jadilah dirimu sendiri. Petik 2, ya, terima kasih atas saran Anda. Maka saya tidak akan mengganggu Anda untuk beristirahat. Lan Xuanyu pergi. Dia datang ke Zhong Zichang untuk menjelaskan godaan Li Menglong kepadanya hari ini, terutama untuk mengingatkan naga akan nilainya sendiri. Zhong Zichang tersenyum dan berkata, basis kultivasi Anda telah ditekan dengan sangat baik. Jika saya tidak salah, apakah Anda sekarang menekan basis kultivasi dengan bantuan maksud penghancuran dari Dewa Bersenjata 8 dan Ras Iblis? Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, ya, saya menemukan bahwa energi penghancur ini dan energi kehidupan yang terkandung di dalam spar langit memiliki efek saling menahan dan melengkapi. Ada beberapa perubahan khusus dalam hukum. Saya merasakannya. Jika demikian, mereka dapat menekan kultivasi saya sampai batas tertentu, sehingga ketidakstabilan tidak akan mengarah pada terobosan. Petik 2. Kilatan kecemerlangan melintas di mata Zhong Zichang. Kamu benar-benar memiliki pemahaman yang sangat tinggi. Saya juga merasa bahwa kamu melakukan ini, tetapi yang perlu saya ingatkan adalah, apakah itu energi destruktif yang terkandung dalam inti para dewa dan iblis, atau kesehatan alami energi kehidupan yang terkandung dalam spar harus digunakan dengan hati-hati. Alasan terpenting adalah tidak murni berarti ada ketidakmurnian, dan keduanya adalah energi asal mula alam semesta. Jangan berasimilasi, jika tidak, Anda akan menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dan Anda tidak akan pernah bisa bergerak maju, mengerti? Petik 2. Mendengar apa yang dia katakan, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa kagum, dan buru-buru bertanya, kursi kedua. Lalu di manakah kekuatan murni penciptaan dan kehancuran? Zhong Zichang tersenyum pahit, ini sulit. Setidaknya kita belum pernah melihatnya. Tetapi menurut tebakan kita, bahkan ciptaan dan penghancuran yang sederhana adalah semua makhluk di tingkat yang lebih tinggi dari kita, apalagi keduanya. Saat ini, ketahanan fisik Anda masih cukup baik, jadi mengendalikan tingkat tertentu itu baik untuk Anda. Hal ini sangat kondusif untuk memahami hukum langit dan bumi. Setelah Anda menembus level dewa, itu akan mempengaruhi kekuatan Anda kenaikan sangat membantu. Tapi sebagaimana adanya, jangan berlebihan. Beri perhatian khusus pada ketidakmurnian di dalamnya. Setelah jangka waktu pemahaman, Anda harus menghilangkannya sekali, dan seharusnya tidak ada kotoran yang tersisa. Petik 2. Bab 1393, Reproduksi Suara yang Misterius. Ya, Lan Xuanyu dengan hormat memberi hormat pada Zhong Zichang dari lubuk hatinya, kali ini dari lubuk hatinya, pengingat ksatria naga ini sangat penting. Karena hasil yang sangat baik dari latihan akhir-akhir ini, ditambah dengan pemahaman hukum, ia bahkan dapat mengendalikan kesengsaraan guntur. Mentalitas Lan Xuanyu secara tidak sadar agak radikal, dan kata-kata Zhong Zichang segera terdengar di hadapannya. Setelah panggilan bangun, dia tenang. Melihat bahwa dia benar-benar mendengarkan, Zhong Zichang juga sangat senang, sedikit tersenyum, dan berkata, pemahamanmu memang luar biasa. Tidak heran Luolan sangat menghargaimu. Dia dan aku adalah yang terbaik sebelum kita menjadi ksatria naga. Saudara yang baik, jika Anda tidak memahami apapun tentang kultivasi Anda di masa depan, Anda dapat bertanya atau datang langsung kepada saya. Petik 2.
Ternyata kau dan Tuan Luolan memiliki hubungan seperti itu sangat bagus. Lan Xuanyu membungkuk lagi, dan di antara emosi, jelas ada sentuhan kedekatan. Mengetahui bahwa dia telah mengerti apa yang dia maksud, Zhong Zichang mengangguk dan tersenyum dan berkata, pergilah. Kamu adalah masa depan Dragon Rache. Kami semua menantikan pertumbuhanmu. Saya yakin kamu tidak akan mengecewakan kami. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Kali ini, setelah saya kembali, saya juga akan melapor ke klub Tianlong. Di sisi Anda, akan ada sejumlah sumber daya yang dimiringkan ke arah Anda. Namun, Anda juga harus memperhatikan keselamatan Anda, Hutan. Ya, terima kasih atas poin Anda. Perpisahan dengan Zhong Zichang, Lan Xuanyu kembali ke kediamannya, dan saat dia berjalan, dia merenungkan arti sebenarnya dari kata-kata Zhong Zichang sekarang. Dari percakapan dengan Zhong Zichang, dia mendengar banyak hal. Sebagai contoh, Ksatria Naga Fajar ini, yang kekuatan dan statusnya adalah yang kedua setelah Kepala Naga Langit di antara para naga, bukanlah naga langit, artinya, dia pada awalnya tidak dibudidayakan oleh kuda surgawi. Tetapi ras lain berevolusi selama periode transformasi naga dan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Pada tingkat spiritual, dia kemungkinan besar menjadi orang pertama di galaksi naga dan kuda saat ini. Pada saat yang sama, dia memiliki hubungan dekat dengan Luolan, dan Luolan tampaknya tidak berevolusi dari suku Tianma. Mereka kedua dan keenam, dan status mereka di antara naga sangat tidak biasa. Apa yang dia maksud sekarang sangat jelas, baik dia dan Luolan akan menjadi kekuatan pendukung di belakangnya dan bersedia menerima diri mereka sendiri. Dengan Downing Dragon Knight ini berdiri di belakangnya, segalanya akan berbeda. Pergi ke Tanglongtai untuk terobosan seharusnya tidak ada masalah. Karena itu, dia tidak mengangkat poin ini sekarang. Juga, Zhong Zichang khawatir seseorang akan mengambil tindakan terhadapnya. Kuat dari semua ras, bagaimanapun, dia, Putri Naga Emas, yang tampaknya tak terkalahkan di seluruh dunia, hanya menghadapi lawan dengan basis budidaya di bawah level dewa. Nah, orang kuat dengan basis kultivasi di atas level dewa bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan saat ini, terutama di level dewa sejati dan dewa super. Tentu saja, selama dia tidak terlalu jauh dari Ksatria Naga Fajar dan Ksatria Naga Cahaya Suci, kemungkinan terancam sangat kecil. Anda benar-benar harus berhati-hati. Keuntungan dari konferensi pertukaran ini benar-benar luar biasa. Keuntungan ini tidak hanya tercermin dalam basis kultivasi, tetapi yang lebih penting, dia telah mulai secara bertahap memasuki tingkat tinggi galaksi kuda naga dan mendapatkan pengakuan penuh dari ras naga. Pada saat yang sama, informasi yang sangat penting diperoleh pada pertemuan pertukaran ini. Sedang berjalan kembali, tiba-tiba, sebuah suara kecil muncul di benak Lan Xuanyu, set. Seluruh tubuhnya gemetar sejenak, dan tanpa sadar ingin menangkap suaranya, tetapi tidak menemukan apa-apa. Apa yang terjadi? Siapa ini? Mata Lan Xuanyu menjadi tajam dalam sekejap, dengan kekuatan mental penuh, mencari ke arah sekitar dan lokasi suara tersebut. Namun, dia tetap tidak menemukan apapun. Jika dikatakan bahwa ilusi yang muncul di benak hari itu, maka kali ini, apakah masih ilusi? Pada saat yang sama dia merasa kagum, dia juga menjadi kental, apakah kamu ingin memberitahu Ksatria Naga Cahaya dan Ksatria Naga Cahaya Suci tentang perasaan dirimu ini? Keberadaan yang sama sekali tidak terlihat oleh diri sendiri mungkin setidaknya orang yang kuat dengan basis kultivasi di atas tingkat dewa sejati. Orang yang begitu kuat selalu memikirkan dirinya sendiri, tetapi itu bukanlah hal yang baik. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, nafas lembut kehidupan menyapu dari segala arah. Itu seperti gumpalan angin yang jatuh diam-diam di Lan Xuanyu, membuatnya merasa hangat dan nyaman. Energi kehidupan lembut ini disuntikkan ke dalam tubuhnya, dan tidak ada konflik dengan segala sesuatu tentang dirinya, dan pemandangan yang mengejutkan terjadi pada Lan Xuanyu. Dia terkejut menemukan bahwa dia menyimpan dalam tubuhnya, energi kehancuran milik dewa dan iblis berlengan delapan, dan energi kehidupan tombak surgawi dengan nafas ciptaan, seolah dicuci dengan air jernih, itu menjadi murni dalam sekejap, meskipun keseluruhannya jauh lebih lemah dari sebelumnya, tampaknya semua kotoran telah menghilang. Zhong Zichang baru saja berkata pada dirinya sendiri, berhati-hatilah dengan kotoran di dua energi ini, sekarang kotoran di energi Anda sendiri telah hilang. Apa yang sedang terjadi? Itu luar biasa. Mata Lan Xuanyu tiba-tiba membelalak, artinya, ini terkait dengan suara yang baru saja muncul.
Dia tidak mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri, apakah dia takut ditemukan oleh ksatria naga Downing. Tapi dengan cara ini, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak jahat pada dirinya sendiri. Begitu pikirannya berubah, Lan Xuanyu dengan cepat memulihkan ketenangannya. Semakin banyak saat ini, semakin dia bisa tetap tenang. Tanpa henti, dia terus berjalan menuju kediamannya. Sebuah suara yang dapat menyerang pikirannya sendiri dan merasakan pikirannya sendiri kemungkinan besar telah melihat identitasnya sendiri, yang tidak mungkin bahkan untuk ksatria naga tingkat dewa super. Bagaimana dia melakukannya? Dengan persepsi tentang diri Anda dan pemburu harta karun, Anda sama sekali tidak dapat merasakan keberadaan orang ini. Kekuatan macam apa ini? Untuk sementara, hati Lan Xuanyu sedikit bingung, tetapi pihak lain setidaknya menunjukkan kebaikan, dan dia mampu membersihkan kekuatan penghancur dan penciptaan di tubuhnya. Kemampuan ini benar-benar menakutkan. Sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun dia tahu bahwa kemampuan yang digunakan pihak lain padanya akan sangat bermasalah, dia hanya bisa menahannya dalam diam. Karena pihak lain tidak berkomunikasi dengan dirinya sendiri sekarang, dan telah berusaha untuk mengetahui keberadaannya, maka, dalam waktu singkat, dia pasti akan menghubunginya lagi. Kembali ke kediaman, Lan Xuanyu tidak memberitahu Bai Xiuxiu tentang hal ini, jangan sampai dia khawatir, jadi dia bermeditasi bersila dan mulai berlatih malam ini. Segera, dia merasakan manfaat energi kehidupan dan energi kehancuran setelah dibersihkan. Meskipun kedua energi ini telah dilemahkan menjadi kurang dari 1/10 dari kekuatan aslinya, perasaan murni keduanya sama sekali berbeda. Irama dan ritme yang indah mengelilingi saya dengan tenang. Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa aura penciptaan dan kehancuran setelah pemurnian bersifat saling melengkapi dan eksklusif. Dia mengitari satu sama lain di area kemaluannya sendiri. Ini seperti perasaan ketika dua garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak berubah menjadi pusaran air ketika dia pertama kali mulai berlatih. Dan dua energi luar biasa dan tertinggi ini sangat lemah, tetapi dalam proses berputar, mereka secara alami akan melepaskan nafas hukum. Dia masih tidak bisa mengendalikan hukum semacam itu, tapi dia bisa merasakannya dalam diam. Apapun jenis elemennya, di depan aura hukum ini nampaknya menjadi kedamaian dan kendali akan menjadi jauh lebih mudah. Misalnya, dia sekarang memadatkan guntur terang dan gelap di tubuhnya, dan itu hanya membutuhkan separuh waktu. Yang lebih mengejutkan Lan Xuanyu adalah ketika dia menghilangkan guntur terang dan gelap, dia jauh lebih santai dari sebelumnya. Meskipun energi penciptaan dan kehancuran bukan inti dari garis keturunannya, itu secara samar-samar menekan segalanya dan membuat segalanya menjadi mulus. Bab 1394, Tantangan Pemula telah berakhir. Tidak ada kata untuk satu malam. Di pagi hari, ketika Lan Xuanyu bangun dari kultivasi, dia hanya merasa seolah-olah dia mengalami sublimasi. Tak terlihat, sepertinya ada lapisan ekstra di sekitar tubuhnya, menutupi semuanya dengan tenang. Ketika dia berlatih di retret Tianlongxing sebelumnya, masalah terbesar yang dia hadapi sekarang adalah dia akan selalu merasakan gejolak darah dan kekuatan jiwa di tubuhnya, dan dia bisa menerobosnya kapan saja. Pada awalnya, Lan Xuanyu merasa bahwa dia akan menerobos ke cincin roh ketujuh. Dengan pelatihan penempaan kekuatan naga, akumulasi dan kompresi yang konstan membuatnya merasa lebih dan lebih dari terobosan cincin roh berikutnya, ini mungkin terobosan di tingkat dewa. Sekarang, dia hampir sepenuhnya yakin bahwa dia harus menerobos di tingkat dewa. Oleh karena itu, menjadi semakin sulit baginya untuk ditekan. Tetapi setelah latihan tadi malam, semuanya tampak berbeda. Dia terkejut menemukan bahwa semua yang ada di tubuhnya menjadi lebih tenang, dan tidak ada lagi kegelisahan. Hukum yang indah berfluktuasi di sekitar tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dirasakan orang lain, bahkan Bai Xiuxiu, yang ada di dekatnya, tidak bisa merasakannya. Tetapi dia sendiri dapat merasakan secara mendalam bahwa energi dalam tubuhnya tidak lagi mudah tersinggung, dan dia tidak akan merasakan itu meluap, hanya dikendalikan secara diam-diam. Apakah ini hukum penciptaan dan kehancuran? Sungguh, sangat menarik. Jadi, jika kekuatan hukum ini terus meningkat, apakah akan terus menekan tingkat kultivasi? Sebagai akumulasi yang disebut, Lan Xuanyu memiliki pemahaman khusus tentang aspek ini karena darahnya sendiri. Semakin banyak terakumulasi, semakin mudah baginya untuk menerobos. Orang tuanya berulang kali memperingatkannya bahwa ketika dia menembus level dewa,
rasa sakit yang harus dia tanggung akan menjadi yang terkuat, dan itu juga merupakan terobosan paling sulit dalam proses kultivasinya. Setelah Anda menjadi dewa, Anda benar-benar akan mencapai garis keturunan Dewa Naga, tetapi itu akan jauh lebih aman. Jadi, Anda tidak bisa terlalu berhati-hati. Kali ini dia melakukan petualangan, yang memungkinkannya menumpuk dan mengompres, yang secara alami merupakan hal yang baik. Dia tidak terburu-buru untuk menggunakan spar pengangkat langit yang tersisa, jadi mari kita bicarakan tentang itu ketika dia kembali ke klan naga. Dia membutuhkan keheningan dan keamanan mutlak dan secara bertahap menjelajahinya sendiri. Namun, masih ada kabut di lubuk hatinya, itu benar-benar karena suara dan bantuan yang tiba-tiba dia tidak bisa mengetahuinya. Dia lebih suka perasaan menjaga segala sesuatu di bawah kendalinya. Yang tidak diketahui seringkali paling menakutkan. Itu juga yang paling tidak terkendali. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, dia tidak bisa menemukan pihak lain secara aktif, dia hanya bisa menunggu. Lan Xuanyu percaya bahwa karena pihak lain sangat ingin menghubunginya, harus ada kontak yang jelas sebelum dia meninggalkan Pegasus. Sekarang saya hanya perlu menunggu. Karena lawan takut pada Ksatria Naga Fajar dan Ksatria Naga Cahaya Suci, maka itu menunjukkan bahwa dia relatif aman. Saya hanya tidak tahu apakah orang misterius ini milik suku Tianma atau keberadaan lain. Kompetisi akan berlanjut, dan kontes pertukaran telah memasuki hari terakhirnya. Terlebih lagi di tantangan rookie mendatang. Lapangan Tianma masih sangat ramai. Ketika Lan Xuanyu datang ke sini lagi, semua pembangkit tenaga listrik dari berbagai ras yang bertemu di jalan memandang dia dengan penuh semangat. Secara pribadi, ada banyak pemain kuat dari berbagai ras yang menyebut tantangan rookie masa depan ini sebagai kontes paling berarti dalam sejarah Longma Galaksi. Sayangnya, tidak ada yang bisa mencapai puncak. Seperti yang diharapkan Lan Xuanyu, meskipun suku Tianma dan Dewa dan Iblis Berlengan Delapan masih berkumpul bersama, tampaknya mereka tidak berniat untuk bergerak. Tantangan pemula masa depan hari ini secara resmi dimulai, dan Lan Xuanyu serta Bai Xiuxiu bergabung dengan ring. Melihat mereka yang bersinar, Li Menglong dan Xing Haotian di antara penonton tidak bisa membantu tetapi merasa pahit. Jelas sekali bahwa mereka telah pulih ke kondisi terbaiknya. Bagaimana cara melawan ini? Hampir tidak ada kesempatan. Suku Tianma lebih baik, suku naga memberikan wajah dan tidak akan membunuh orang dengan mudah, tetapi Dewa dan Iblis Berlengan Delapan telah mati begitu banyak. Mereka tidak membunuh di game terakhir kemarin, yang sepertinya membuat mereka mundur. Kirim orang lain hari ini. Hilangnya Spartian yang jelas tidak lagi tersedia. Ember pembayaran hari ini kosong, dan Lan Xuanyu sama sekali tidak mengeluarkan Spartian yang dia simpan. Ini juga melambangkan keyakinan kuat, dia sendiri. Xing Haotian memandang Li Menglong di sampingnya, apa yang harus saya lakukan? Li Menglong tersenyum pahit, aku tidak tahu, tidak mungkin. Jika kamu mau pergi, kamu bisa naik untuk mengalami dan melihat celah dengan Putri Naga Emas. Dia menoleh dan berkata kepada generasi muda suku Tianma yang kuat di sekitarnya. Sekelompok anak muda dari suku Tianma menggelengkan kepala, hampir seperti drum yang menggembung. Hanya bercanda, diskusikan dengan Putri Naga Emas untuk mengalami kesenjangan. Apakah Anda tidak takut disambar petir? Bukannya mereka belum melihat betapa sengsaranya iblis Dewa Berlengan Delapan diretas kemarin. Mereka tidak ingin melewati perampokan sebelumnya. Ini sama sekali bukan perasaan yang baik. Dewa dan Iblis Berlengan Delapan juga diam, mengetahui bahwa itu dikirim ke kematian, itu benar-benar bodoh. Dewa dan Iblis Berlengan Delapan juga ras tingkat tinggi, meskipun mereka tidak takut mati, mereka tidak ingin mati. Balapan naga benar-benar memenangkan kemenangan besar kali ini. Xing Haotian menghela nafas, dan tidak mengirim anggota klannya sendiri untuk bermain. Kali ini dialah yang paling banyak kalah, belum lagi Tianyang Spar, banyak orang yang meninggal. Lebih penting lagi, dia sendiri menyerah. Pukulan terhadap reputasinya cukup besar, meski belum kembali ke klan, ia masih bisa membayangkan bagaimana saudara-saudaranya akan menyerangnya. Namun, masalahnya ada di sini, jika kalah, dan Anda hanya bisa mengakuinya. Oleh karena itu, suku Tianma dan suku Dewa dan Iblis Berlengan Delapan tidak mengirim perwakilan untuk muncul. Dibandingkan dengan keseruan dan bahkan keseruan 2 hari sebelumnya, tantangan pemula masa depan hari ini lebih tenang seperti air. Masih ada beberapa kompetisi di arena lain, dan ada penantang untuk dicoba, tetapi ring nomor 1 hari ini menjadi sangat sepi.
Sehingga Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu langsung duduk di atas ring dan bermeditasi. Adapun tantangan, mereka, dari penantang lainnya. Tidak ada. Tuhan menantang Tuhan karena dia ingin membawa semua keuntungan dari ring, dan jika dia kalah, semua keuntungan sebelumnya akan pergi ke orang lain. Lan Xuanyu bertanya sebelum pertandingan apakah mereka dapat menantang ring master lainnya. Jawabannya adalah hanya ring rendah yang menantang ring tinggi, dan ring atas tidak dapat secara aktif menantang ring bawah. Hal ini membuat Lan Xuanyu merasa sedikit tidak berdaya. Awalnya dia bertanya-tanya apakah dia bisa merampok cincin lainnya juga. Sekarang sepertinya tidak ada kesempatan. Saya tidak tahu apakah sistem ini dibuat sementara untuk mereka. Adapun penantang lain dari beberapa arena untuk menantang mereka. Jangan lucu, tidak ada yang mau mati, dan tidak ingin menyerahkan hasil yang diperoleh dengan susah payah. Jadi, dengan kekecewaan penonton menyaksikan pertandingan tersebut, hari terakhir tantangan rookie masa depan pun berakhir. Tidak diragukan lagi bahwa penerima manfaat terbesar kali ini adalah Putri Naga Emas kita, yang telah memperoleh lebih dari 60 pedang surgawi. Ini jelas merupakan keuntungan terbesar dari satu peristiwa dalam sejarah galaksi Longma. Ini adalah panen yang harus membuat iri pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Tianma pertama kali berdiri dan mengumumkan sambil tersenyum, "Oke, ini akhir dari tantangan rookie masa depan untuk konferensi pertukaran ini. Mari kita ucapkan selamat kepada penantang terakhir. Saya yakin tantangan rookie ini juga akan ditinggalkan untuk semua orang. Saya sangat terkesan, dan itu sama bagi saya. Anda dipersilakan untuk datang ke Pegasus kami untuk berkomunikasi, terutama Lan." Petik 2. Berbicara, dia juga menatap Lan Xuanyu dengan senyum yang dalam. Bab 1395, 36 Kesatria Pegasus. Lan Xuanyu membungkuk dan menyapa arah platform subjektif, yang merupakan kesimpulan akhir. Tugasnya telah selesai, kontes pagi telah usai, dan seminar sore adalah prioritas utama yang sesungguhnya. Apakah itu akan secara langsung membentuk Federasi Longma ada di sini dalam satu gerakan? Siang hari, Lan Xuanyu bisa merasakan suasana di Tianma Manor menjadi sedikit tegang. Dia bisa dengan jelas merasakan perasaan hujan dan angin bertiup di atas gedung. Dengan kekuatannya saat ini, dia merasa sedikit gemetar. Bagaimanapun, di Tianma Manor ini, ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik di atas tingkat dewa, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Tidak ada satupun ksatria naga yang muncul di siang hari. Segalanya tampak sangat damai, tapi lebih tenang, sepertinya badai besar sedang datang. Jika karena alasan keamanan, Lan Xuanyu ingin kembali ke Tianlongxing sekarang, tanpa mencampurkan semua ini, tetapi ini jelas tidak mungkin. Kedua ksatria naga itu tidak bisa berpisah untuk mengawalnya. Semuanya hanya bisa mengikuti arus. Sore akhirnya tiba, bahkan Bai Xiuxiu merasa sudah lama sekali untuk istirahat siang ini. Bersiaplah untuk menanggapi kapan saja. Lan Xuanyu melihat ke lingkaran teleportasi yang telah diatur di ruangan itu, dan berkata kepada Bai Xiuxiu. "Baiklah, yakinlah, aku tidak akan meninggalkanmu. Begitu ada bahaya, kami akan meninggalkan tempat kejadian secepat mungkin. Itu bukanlah level pertempuran yang bisa kita ikuti." Bai Xiuxiu meraih tangannya dan berkata dengan nyaman. Saya tidak tahu mengapa, keduanya merasa sedikit tidak nyaman saat ini, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Ini semacam induksi dalam kegelapan. Firasat sangat misterius untuk dikatakan, tetapi semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin akurat firasatnya. Apakah benar-benar ada sesuatu yang besar yang akan terjadi? Namun, dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super yang duduk di kota, bagaimana bisa ras lain itu ingin melawan? Setidaknya Lan Xuanyu masih belum bisa memikirkannya sekarang. Aula konferensi besar terang benderang. Suasana hening membuat setiap perwakilan dari semua kelompok etnis yang masuk ke aula merasa sesak. Oleh karena itu, semua orang jarang berbicara, duduk di kursi mereka dengan hati-hati dan diam-diam menunggu momen terpenting galaksi kuda naga yang akan datang. Li Menglong dan Xing Haotian masih duduk bersama, hubungan mereka tampaknya sedikit lebih dekat. Mungkin itu adalah perasaan iba terhadap penyakit yang sama. Mereka tidak lagi memperhatikan Lan Xuanyu. Mereka duduk bersama dan berbisik, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Lan Xuanyu dapat mendengar apa yang dia dengar, serta apa yang dia rasakan dengan kekuatan spiritualnya, lebih seperti desahan panjang seperti mengakui takdirnya. Apakah perwakilan dari berbagai ras ini benar-benar menerima nasib mereka?
Lan Xuanyu berpikir dengan serius, dan pada saat yang sama, dia diam-diam merasakan koordinat pemosisian spasialnya sendiri. Tidak ada masalah, itu bisa dirasakan, dan bila dibutuhkan, bisa segera dikirim. Semua orang datang sangat awal hari ini, mungkin karena mereka tidak bisa istirahat pada siang hari. Penonton sudah penuh, tapi diam. Saat musik dibunyikan, banyak orang yang kaget dan kaget. Ini benar-benar hasil dari suasana hati yang terlalu terpengaruh. 10 pemimpin mengajukan masuk. Di bawah kepemimpinan kursi pertama Tianma, mereka datang ke meja bundar pusat dan duduk di tempat mereka sendiri. 10 pemimpin teratas saat ini, meskipun mereka adalah yang pertama dari Pegasus, tidak ada senyuman di wajah mereka dan mereka menjadi sedikit serius. Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, Dewa Berlengan 8 dan Raja Iblis, duduk di sisinya dari kiri ke kanan. Ada pelepasan kursif yang tidak terlihat pada tubuh. Penonton diam, tidak perlu pengingat sama sekali, tidak ada yang akan berbicara dengan mudah saat ini. Tianma pertama kali berkata dengan suara yang dalam, "Oke, mari kita mulai. Hari ini adalah hari terakhir konferensi pengembangan sistem 1 bintang Longma, dan ini juga merupakan momen penting bagi galaksi Longma kita. Setelah beberapa hari diskusi dan diskusi, pada dasarnya kita telah mencapai kesepakatan yang lebih konsisten tentang pembentukan Federasi Longma. Opini. Selanjutnya, kami menunjukkan tangan kami untuk memberikan suara. Lebih dari setengah dari mereka setuju, dan federasi didirikan. Petik 2. Apakah Anda akan memberikan suara secara langsung dengan mengangkat tangan? Jumlah total perwakilan berbagai suku bangsa yang hadir sekitar 500 orang. Dengan mengangkat tangan, bisakah kekuatan besar tidak mendapat keuntungan? Tepat ketika Lan Xuanyu bingung, sekelompok tokoh tiba-tiba keluar dari ruang konferensi. Tidak banyak orang, jumlahnya 35. Semuanya diselimuti oleh baju besi perak yang cemerlang, masing-masing tubuh sedikit berbeda, tetapi di bawah baju besi perak, nafas yang keluar dari tubuh mereka sama megahnya dengan gunung. Sayap besar terbentang di punggung, yang berjumlah 16. Hanya ada sepasang sayap di belakang, tapi sayap putih sangat besar. Untuk 19 yang tersisa, sayap di belakang adalah 4 pasang dari 8 sayap. Nafas hanya sedikit lebih lemah. Mereka tidak memiliki senjata di tangan mereka. Ketika mereka berjalan ke aula konferensi besar, mereka seperti 35 patung, berdiri di lingkaran paling luar, memandang para peserta dengan mata dingin, dan seluruh tubuh mengeluarkan nafas yang sangat dingin. Suasana di seluruh aula konferensi besar langsung berubah, dengan kekuatan Lan Xuanyu. Tampaknya sangat sulit baginya untuk berdiri saat ini. Ini, Ksatria Pegasus. Ya, hanya Ksatria Pegasus yang bisa mengeluarkan nafas yang kuat. Ini ternyata adalah Ksatria Pegasus. Andalan sebenarnya dari suku Tianma adalah pembangkit tenaga listrik teratas. Menurut pengetahuan Lan Xuanyu, ada 36 Ksatria Pegasus dari suku Pegasus. 35 Ksatria muncul saat ini, yang artinya semua pembangkit tenaga tertinggi dari suku Pegasus sudah ada di sini. Pasalnya yang terkuat dari 36 Ksatria Pegasus tersebut adalah kursi pertama Pegasus yang duduk di tengah meja bundar. 36 Ksatria Pegasus Agung berkumpul, dan paksaan yang ditimbulkannya terlalu menakutkan. Ini mungkin situasi langka di seluruh sejarah suku Tianma. Lan Xuanyu samar-samar tahu bahwa suku-suku Pegasus dengan hanya sepasang sayap itu adalah Ksatria Pegasus yang paling kuat. Itulah simbol kesatuan sayap setelah 8 sayap. Saya samar-samar dapat melihat bahwa pada sayap putih besar mereka, ada kilau emas putih samar. Ksatria Pegasus seperti itu mungkin adalah keberadaan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Ksatria Pegasus adalah ksatria sekaligus tunggangan. Mereka berlatih secara ekstrim dan bertarung dalam bentuk centaur. Oleh karena itu, tidak sama dengan memiliki naga oleh ksatria naga. Di antara 35 ksatria Pegasus yang hadir, orang yang budidayanya mencapai tingkat Dewa Super seharusnya adalah 15 ksatria Pegasus dengan hanya sepasang sayap, dan sisanya juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Sejati. Dibandingkan dengan ksatria naga dari klan naga, ksatria Pegasus masih lebih lemah secara keseluruhan. Meskipun hanya ada 18 ksatria naga, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, dan naga mereka juga harus setingkat Dewa Super atau mendekati tingkat Dewa Super. Meski begitu, kekuatan mengerikan yang ditampilkan oleh klan Tianma saat ini telah sepenuhnya menunjukkan keharusan untuk pembentukan Federasi Longma. Jika tidak, klan Tianma bahkan akan memulai perang ini dengan biaya berapapun.
Kursi pertama Tianma perlahan berdiri dan mengamati penonton. Menghadapi tekanan luar biasa yang dibawa oleh ke-36 Ksatria Pegasus, penonton tampak semakin terdiam. Kursi pertama Tianma berkata dengan suara yang dalam, "Saya tahu bahwa ada cukup banyak keluhan di antara semua ras mengenai proposal sementara untuk mendirikan Federasi Longma kami. Saya juga memahami Anda dengan sangat baik. Tidak ada yang ingin dikendalikan oleh orang lain dan menyerahkan milik mereka sendiri. Sumber daya, saya memahami segalanya, tetapi pembentukan federasi itu penting." Petik 2. Melalui perang dan pengamatan, kami telah menemukan masalah kami. Dalam hal sumber daya, setidaknya di antara galaksi yang diketahui, tidak ada galaksi yang dapat dibandingkan dengan kami. Namun, kami sedang menghadapi situasi sumber daya yang begitu besar. Namun, itu tidak pernah bisa menjadi benar-benar kuat, dan bahkan Federasi Douluo kecil tidak dapat mengalahkannya. Anda harus tahu bahwa wilayah bintang yang dikendalikan oleh Federasi Douluo kurang dari 1/20 milik kita, dan sumber daya yang dimilikinya bahkan 1% saja tidak cukup. Mengapa ini terjadi? Alasan utamanya adalah kami tidak bersatu. Petik 2. Bab 1396, Pergeseran Gaya. Federasi Longma didirikan bukan karena klan besar kami ingin memperbudak Anda, tetapi yang lebih penting, untuk melindungi semua orang. Biarkan semua orang bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang damai. Semua perang asing federasi, semua bahaya, kita juga akan mampu menurunkannya. Ketika kita berhasil mengintegrasikan kekuatan seluruh galaksi akan menjadi satu kesatuan yang benar-benar kuat. Pada saat itu, galaksi yang sangat luas itu sangat besar, apakah kita benar-benar hanya sedikit? Apakah itu dalam kendali ras? Tidak, tentu saja tidak. Selama itu berbakat, maka itu akan menjadi eklektik di federasi. Setelah federasi didirikan, keputusan pertama adalah, sejak saat itu, tidak akan ada lagi balapan adanya kelas di antara mereka. Kita akan menjadi keluarga yang benar-benar besar jika kita hanya membedakan kekuatan dan kelemahan, tanpa memandang ras dan darah. Petik 2. Di levelku, ada Ksatria Naga, Dewa Berlengan 8 dan Raja Iblis, Raja Belalang Emas, dan semua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang hadir di sini. Berapa banyak kekuatan artinya bagi kita? Kekuatan dapat membawa apa kita? Kita tidak bisa, kita tidak bisa. Kita benar-benar bebas berkeliaran di alam semesta, siapa yang bisa berhenti? Bagi kita, arti masa depan yang sebenarnya, arah yang sebenarnya adalah kehidupan yang kekal, bukan kekuatan di dunia. Dan pikirkan untuk hidup selamanya, kita perlu melangkah lebih jauh, kita perlu melangkah lebih jauh. Petik 2. Saya tidak tahu berapa tahun yang lalu, alam dewa menghilang. Jadi, tidak peduli seberapa keras kita berlatih, kita menyebut diri kita setingkat dewa, tetapi tidak ada tempat bagi Tuhan untuk memfitnah, dan tidak ada roh peri di alam dewa yang legendaris sebagai sumber. Menjadi dewa sejati, dulunya dewa para dewa, itu adalah keberadaan yang abadi. Tetapi sekarang para dewa telah pergi, apa yang harus kita lakukan? Bahkan jika itu adalah kultivasi tingkat pertama saya dan Tianlong, itu hanya akan terjadi karena usia pada akhirnya usia tua dan kematian. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan dan lihat harapan adalah kemunculan alam dewa. Petik 2. Mau berdoa menunggu alam dewa ilusi muncul. Ini tidak berbeda dengan Tian Fang Yetan. Oleh karena itu, hanya ada satu cara untuk kita, yaitu jika tidak ada alam dewa, kita akan menciptakan alam dewa. Dan menciptakan alam dewa, sumber daya yang dibutuhkan tidak lagi sesederhana energi yang kita ketahui. Ini membutuhkan pemahaman tentang hukum alam semesta dan menerobos belenggu yang dibatasi oleh hukum. Inilah yang ingin dilakukan oleh keberadaan tingkat dewa super kita. Petik 2. Saya mengatakan ini hanya untuk memberitahu Anda bahwa kami tidak memiliki niat egois untuk mendirikan Federasi Longma. Kami mengintegrasikan sumber daya untuk membuat seluruh galaksi lebih kuat dan menjadi tempat fundamental bagi kami untuk membangun para dewa dan mencari terobosan. Jadi, selama Anda unggul bakat, apapun rasnya, pasti akan digunakan kembali oleh kami. Selama upaya Anda bermanfaat bagi federasi, Anda akan menerima dukungan dan penghargaan yang sesuai. Semua ras, selama dinilai di atas skala tertentu, dapat digunakan mengirimkan perwakilan untuk menjadi anggota Majelis Federal dan bersama-sama memutuskan resolusi dari seluruh federasi. Setelah pembentukan federasi, setiap pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super secara otomatis akan menjadi anggota.
Bersama dengan perwakilan dari semua kelompok etnis, sebuah majelis nyata akan dibentuk. Kami berjanji bahwa ketika majelis federal benar-benar didirikan, suku Naga dan Tianma akan bersama-sama menjamin keadilan majelis. Semua keputusan yang dibuat oleh majelis akan dilindungi oleh semua ksatria Naga dan ksatria Tianma, dan semuanya adil dan adil. Kami akan menggunakan kesadaran kami sendiri bersumpah dan itu akan disesuaikan. Itu tidak akan pernah mengancammu seperti ini. Petik 2. Suara kursi pertama Tianma sangat berapi-api dibandingkan dengan suara sederhana dan kasar dari 2 hari sebelumnya. Dia lebih seperti seorang pemimpin yang berbicara. Setiap kata-katanya mengarah ke inti permasalahan, dan beberapa perwakilan ras yang mendengarnya sudah tergerak. Saya punya pertanyaan. Tiba-tiba, suara perwakilan terdengar di antara penonton. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengajukan pertanyaan sejak rapat belakangan ini. Tolong bicara, kata Tianma dengan suara yang dalam. Mata semua orang juga terfokus ke arah itu. Itu adalah seorang pria muda yang tinggi, setidaknya di permukaan tampak seperti seorang pria muda, sedikit mirip dengan bentuk manusia, tetapi kulitnya biru, dan kepalanya berbentuk spiral unicorn. Orang dewasa pertama, setelah federasi dibentuk, dapatkah perkawinan bebas antara semua ras diperbolehkan? Ini berdiri, seolah-olah dia tidak merasakan tekanan dari para ksatria Pegasus, dan bertanya dengan keras. Orang pertama Tianma berkata tanpa ragu-ragu, tentu saja. Kami akan menetapkan dalam keputusan federal bahwa semua ras dapat menikah dengan bebas. Selama pasangan nikah secara sukarela, ras apapun tidak punya pilihan selain memblokir aturan keluarga. Karena ini adalah integrasi dari seluruh federasi, semua ras harus diizinkan perpaduan ras. Setiap ras kita memiliki kelebihannya sendiri. Saya yakin ras campuran akan menjadi arah penyelamatan bagi evolusi darah. Petik 2. Terima kasih, saya baik-baik saja. Perwakilan itu kembali duduk. Orang pertama Tianma berkata dengan suara yang dalam, seperti yang diminta orang ini. Setelah pembentukan federasi, kami akan membuat segalanya lebih demokratis dan bebas. Kami tidak akan lagi mandiri. Kami akan memilih bakat luar biasa untuk menjadi manajer federal. Manajer tidak akan pernah itu tidak terbatas pada suku Naga dan Tianma kami. Apa ras Anda ahli, lalu posisi apa yang akan Anda masuki? Petik 2. Siapa yang memiliki pertanyaan, Anda dapat mengajukannya sekarang, dan federasi akan mengajukan pertanyaan yang masuk akal. Setelah ditetapkan, itu akan diserahkan ke Parlemen Federal untuk studi dan pemungutan suara terpadu. Suara lain terdengar, Tuan pertama, bolehkah saya bertanya? Karena federasi adalah sistem parlementer, lalu siapa yang akan mengawasi parlemen? Siapa yang dapat menjamin bahwa keputusan yang dibuat oleh parlemen benar? Tianma pertama kali berkata, masalah pengawasan akan dibahas nanti. Pengawasan parlemen federal pasti tidak akan menjadi pengawasan diri kita sendiri. Kekuatan pengawasan pasti akan terdesentralisasi. Pengawasan oleh badan-badan khusus. Keadaan khusus perlu dirumuskan lebih lanjut. Petik 2. Siapa yang mengirim tentara federal? Bisakah setiap ras masih memiliki pasukannya sendiri? Sebuah pertanyaan sensitif diajukan. Setiap ras tidak lagi memiliki pasukannya sendiri. Tentara federal berada di bawah komando Departemen Operasi Federal. Pengiriman membutuhkan keputusan terpadu oleh Majelis Federal. Meskipun setiap ras tidak lagi memiliki pasukannya sendiri, penggunaan tentara masih menjadi keputusan akhir. Semua orang dapat melihat armada kosmik Federasi Douluo. Mengapa mereka begitu kuat adalah karena mereka memiliki mekanisme pengiriman terpadu, tidak ada yang dapat memimpin armada sendirian. Semua perintah disatukan. Saat kita membangun armada, setiap armada akan benar-benar unik. Itu tidak akan diperintahkan oleh satu ras, itu harus multiras. Saya pikir semua orang berjanji bahwa di masa depan, Panglima tertinggi dari masing-masing armada kita akan dipegang oleh orang-orang kuat dari berbagai ras. Selama mereka memiliki kemampuan yang memadai, mereka semua akan mungkin. Seiring dengan jawaban pertama Tianma untuk setiap pertanyaan, suasana awal yang suram mulai berubah. Pada saat ini, kursi pertama Tianma lebih seperti pemimpin yang tercerahkan, yang terus-menerus menjawab berbagai pertanyaan. Terlihat bahwa ia sangat siap menghadapi banyak masalah dan telah dipertimbangkan dengan cermat. Ketika beberapa pertanyaan tidak cocok untuk dia jawab, dia juga akan meminta perwakilan dari 10 balapan teratas untuk menjawabnya. Suasana mencekam seakan berangsur-angsur rileks, perwakilan dari berbagai suku yang sudah 2 hari menahan diri mulai melontarkan pertanyaan satu persatu.
Sebelumnya itu adalah penindasan yang kuat, dan setiap orang yang tertindas merasa kehabisan napas. Sekarang akhirnya ada jawaban yang tercerahkan, yang membuat peserta yang kuat merasa lega dan rileks. Namun, ritme selalu ada di tangan orang pertama di Tianma. Di bawah kendalinya, pengakuan pembentukan federasi oleh perwakilan dari berbagai ras tampaknya secara bertahap diperkuat. Sebelum konferensi dimulai hari ini, hampir semua perwakilan tahu bahwa pembentukan federasi Longma adalah keharusan, dengan dukungan dari ras yang sangat kuat, dan tidak ada yang bisa menentangnya. Setidaknya di permukaan tidak ada keberatan. Kalau tidak, itu adalah kematian. Bab 1397, Kedatangan Wanita Misterius. Yang mereka pikirkan adalah, setelah berakhirnya konferensi ini, apakah mereka akan bekerja sama atau melanggar hukum di masa depan, dan sejauh mana perlawanan yang diperlukan untuk menangani pembentukan federasi. Hari ini, ketika 35 ksatria Pegasus muncul, perlawanan dari perwakilan berbagai ras bahkan lebih lemah. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak bisa menolak. Karena Anda tidak bisa menolak, Anda hanya bisa menerima nasib Anda dan menyetujuinya. Tetapi pada saat ini, kursi pertama Tianma menunjukkan sisi yang tercerahkan dan mengambil inisiatif untuk menjawab pertanyaan para perwakilan. Beritahu semua orang tentang masa depan Federasi Longma. Pendekatan ini tidak diragukan lagi akan membuat orang bernapas lega. Meski perwakilan dari berbagai etnis tidak akan diubah menjadi pendukung, setidaknya mengetahui lebih banyak akan membuat mereka merasa berbeda saat menghadapi pembentukan federasi di masa depan. Tianma dan sekutunya ingin memberitahu semua orang beritahu mereka tentang perwakilan klan. Memperjelas kebijakan masa depan Federasi Longma. Setelah 2 hari mengalami depresi, perwakilan dari semua kelompok etnis sekarang sangat ingin mengetahui hal ini, sehingga ingatannya akan lebih dalam. Ada tingkat relaksasi, inilah evaluasi yang bisa dipikirkan Lan Xuanyu saat ini. Dibandingkan dengan pendekatan sederhana dan kasar 2 hari lalu, kursi pertama Tianma saat ini sama sekali berbeda. Lan Xuanyu dengan tulus mengagumi bahwa kepala semua ras di galaksi kuda naga memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi. Semua ini jelas diatur sebelum dimulainya konferensi, dan itu sama sekali bukan niat sementara. Bagus, bagus. Tapi, apakah itu benar-benar baru berlalu? Dia tanpa sadar melihat kelima pemimpin lainnya di lingkaran dalam selain 5 ras utama yang mendukung pembentukan federasi. Posisi ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat atas. Pada saat ini, mereka tampak sangat tenang, tetapi mereka juga sangat diam. Hanya diam mendengarkan kata-kata dari kursi pertama Tianma. Pertemuan hari ini memakan waktu yang sangat lama. Orang pertama di Tianma selalu berdiri dan menjawab berbagai pertanyaan. Tampak sangat sabar. Akhirnya, ketika pertanyaan itu pada dasarnya terjawab dan penonton kembali terdiam, Tianma pertama kali berkata dengan lantang, "Saya yakin akan ada berbagai masalah di masa depan. Pembentukan federasi tidak akan terjadi dalam semalam. Kita juga perlu terus membuat kemajuan sambil menjelajah. Tapi tolong percayalah bahwa pembentukan federasi Longma pasti akan menjadi hal yang baik untuk semua ras. Wilayah ras tidak akan berubah. Satu-satunya perubahan adalah Anda perlu mendengarkan pengiriman terpadu dari Majelis Federal. Anda akan membayar, tetapi tetap sama Anda akan mendapatkannya juga. Jadi sekarang kita akan mulai memberikan suara." Petik 2. Bagi galaksi Longma, momen bersejarah akhirnya tiba. Bahkan Lan Xuanyu, yang sebaliknya, tidak bisa menahan perasaan tegang saat ini. Setelah serangkaian jawaban dan pernyataan dari kursi pertama Tianma, suasana di tempat kejadian jelas tidak seserius di awal. Saya harus mengatakan bahwa balapan besar ini, yang dipimpin oleh 2 bintang Tianlong dan Tianma, telah mengatur tingkat relaksasi dalam acara ini. Manfaatkan sepenuhnya fluktuasi emosional perwakilan dari berbagai kelompok etnis. Dari awal yang dingin, kuat, bahkan pada belas kasihan pembunuhan. Mari kita menuju ke jawaban lembut berikut untuk menjelaskan pentingnya dan perlunya pembentukan federasi. Karena kontras antara keduanya terlalu jelas, gunakan dampak ini untuk mempengaruhi emosi perwakilan dari berbagai kelompok etnis yang hadir. Dengan kekuatan absolut sebagai pendukung, ini tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang sangat baik. Jika kamu setuju dengan pembentukan federasi, silakan angkat tangan. Kursi pertama Tianma berteriak dengan suara yang dalam. Sambil berbicara, dia memimpin dengan mengangkat tangan kanannya. Ksatria Naga Fajar Zhong Zichang di sampingnya, Raja Iblis bersenjata 8, Raja Belalang Emas, dan Raja Yukong juga berdiri dan mengangkat tangan kanan mereka. Pada saat yang sama,
5 kekuatan super mengekspresikan posisi mereka, ditambah dengan pencegahan kuat yang dibawa oleh Ksatria Pegasus luar, langsung menggerakkan atmosfer. Tapi, pada saat ini, suara aneh tiba-tiba berdering. Tunggu sebentar, saat suara ini muncul, 5 pembangkit tenaga listrik, yang dipimpin oleh kursi pertama Tianma, mau tidak mau mengubah warna mereka. Bukan karena gangguan tiba-tiba mereka bisa mengubah warna mereka. Beberapa orang tidak takut dengan keberatan, tetapi masalahnya adalah bahwa di bawah pengawasan begitu banyak Ksatria Pegasus, ditambah dengan mereka sebagai pembangkit tenaga listrik teratas, mereka tidak dapat merasakan sumber suara ini sama sekali. Detik berikutnya, cahaya di seluruh aula konferensi besar tiba-tiba menjadi sedikit redup, dan lingkaran cahaya merah gelap samar-samar datang dengan tenang, membuat atmosfer di seluruh aula konferensi besar tampak menyedihkan. Ada di sini, tapi akan datang. Hati Lan Xuanyu menegang, dan dia meraih tangan Bai Xiu di sebelahnya, dia siap untuk dikirim kapan saja. Tetapi pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa semua ruang yang bisa dia rasakan sepertinya telah menghilang, bahkan jika itu dirasakan melalui hukumnya yang luar biasa, dia masih tidak dapat merasakan fluktuasi ruang. Siapa ini? Eksistensi macam apa itu? Di depan begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, masih terburu-buru untuk menyela, dan benar-benar memiliki latar belakang untuk melawan begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Mungkinkah level Raja Dewa legendaris gagal? Namun, tidak ada alam dewa, di mana pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Raja. Untuk sementara, Lan Xuanyu terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia merasa luar biasa. Pikiran kacau yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak saya. Bai Xiu, yang duduk di sebelahnya, juga kesurupan secara emosional. Entah kenapa, saat suara itu muncul, tiba-tiba dia merasakan pusing di otaknya dan perasaan khusus, seolah-olah berada di dunianya sendiri, sesuatu sepertinya bangun. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, warna merah tua di langit mulai mengembun dengan tenang, tanpa fluktuasi energi, tetapi mulai mengembun secara alami, dan mengembun menjadi bentuk. Akhirnya berubah menjadi sosok, dengan bangga melayang di udara. Itu adalah seorang wanita yang sepenuhnya manusia. Tetapi Lan Xuanyu sangat yakin bahwa di antara wanita kuat di Federasi Douluo yang dia lihat, sama sekali tidak ada keberadaan seperti itu. Wanita ini memiliki tinggi sekitar 1,8 meter, dengan rambut merah tua panjang menutupi kepalanya, kulitnya yang cerah memiliki kilau yang sangat bersinar, dan seluruh tubuhnya memancarkan perasaan aneh. Lan Xuanyu baru saja menyadari kekuatan hukum, sehingga samar-samar dia bisa merasakan bahwa ada juga semacam kekuatan hukum yang luar biasa yang muncul dalam dirinya, tetapi dibandingkan dengan orang lain, pemahaman saya tentang hukum bahkan mungkin kunang-kunang. Tidak juga, sosok orang lain ini tampaknya sepenuhnya diringkas oleh hukum. Dari sudut pandang estetika manusia, wanita berbaju merah tua ini memiliki wajah yang cantik, namun di kedua sisi pipinya masing-masing memiliki pola sihir berwarna merah tua, yang merupakan sihir yang sangat aneh. Polanya, tersusun dari lekukan dan segitiga lancip, nampaknya bukan hanya sebuah pola, tapi sebuah kehidupan yang hidup, memancarkan lingkaran cahaya yang lembut. Hal yang paling menarik perhatian Lan Xuanyu adalah matanya yang ini, matanya merah tua, dengan warna seperti rubi, tetapi di mata yang seperti rubi itu, mereka sepertinya bisa melihat langit berbintang dari alam semesta dan ketidakterbatasan. Jari-jari tangannya sangat ramping, ujung jarinya berwarna putih seperti daun bawang, dan ada kuku yang ramping. Panjang kukunya lebih dari 1 kaki, merah tua, dan memancarkan ambilight samar. Lan Xuanyu dengan enggan mengalihkan pandangannya, karena dia menemukan bahwa jika dia menatap untuk waktu yang lama, kemauan mentalnya sepertinya diserap. Aku akan kehilangan diriku sendiri. Dia akhirnya mengendalikan dirinya untuk tidak melihat. Ketika dia berbalik untuk melihat ke Bai Xiu, dia menemukan bahwa matanya sedikit kabur. Dengan tergesa-gesa menariknya dengan lembut dan memalingkan wajahnya ke dirinya sendiri. Mata Bai Xiu sedikit rileks. Mother of Crimson, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar. Dengan riak suara ini, perwakilan dari berbagai ras yang hadir di tempat itu tercengang, terbangun dari kehilangan sebelumnya. Bab 1398, Ibu Merah Tua. Secara alami, itu adalah kepala Pegasus yang berbicara. Suaranya dingin dan kental, dan matanya menatap sosok merah gelap. Di belakang kepala Pegasus, lingkaran cahaya putih mekar, yang berwarna putih bersih. Penuh dengan fluktuasi hukum, samar-samar,
seolah menembus dunia. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa seluruh aula konferensi besar, atau bahkan seluruh ruang di sekitarnya, tampaknya terhubung dengannya saat ini, dan hanya wanita yang dia panggil Bunda Crimson adalah benda asing. Lama tidak bertemu, Little Plum. Ibu Merah terkekeh pelan. Saat aku melihatmu saat itu, kau masih di belakang Tianlong, terlihat lemah. Tanpa diduga, bisakah kita memutuskan masalah besar sekarang? Tetangga saya, Galaksi Kuda Naga, Anda ingin melakukan hal sebesar itu, mengapa Anda tidak mengundang saya untuk menonton upacara atau bahkan bergabung? Sebenarnya, saya selalu ingin menjadi anggota Federasi Kuda Naga. Petik 2. Pegasus pertama berkata dengan wajah muram, Ibu Crimson, hari ini adalah hari besar bagi Galaksi Kuda Naga kita. Apakah kamu yakin ingin membuat masalah saat ini? Jika demikian, mulai sekarang, kamu akan menjadi milik kami sepenuhnya. Musuh galaksi. Petik 2. Ibu Merah terkekeh, kamu sepertinya bisa mewakili seluruh galaksi. Jika ini masalahnya, bagaimana kamu tahu beritanya? Jadi, tidak semua orang di bawah kendali Anda. Bukankah begitu? Saat dia berkata, tatapannya menyapu wajah perwakilan dari semua ras dalam pertemuan itu. Sosok pertama Tianma melayang perlahan, dan sepasang sayap putih besar perlahan terbuka. Tubuhnya tampak menjadi transparan saat ini, dan napas yang sangat menakutkan mengalir dalam dirinya seperti badai. Ibu Merah Muda masih tidak mengalami fluktuasi nafas, dan bahkan memandangnya dengan jijik. Kamu lebih berani dari sebelumnya. Sayangnya, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Aku di sini bukan untuk membuat masalah, tetapi beberapa hal kebetulan sedang dibicarakan denganmu saat ini. Kalian, jika saya setuju, saya bersedia bergabung dengan Federasi Longma. Senang sekali bisa menjadi bagian dari Anda. Itu akan membuat federasi kita lebih kuat, bukan begitu? Petik 2. Kursi pertama Tianma perlahan melayang di depan Ibu Merah, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu hanyalah proyeksi. Apakah menurutmu itu dapat mencegah pembentukan federasi kita? Tidak peduli siapa yang memberitahumu kabar itu, kamu belum menerimanya. Undangan kami. Sekarang, silakan segera pergi, jika tidak, Anda akan menjadi musuh seluruh galaksi Longma. Petik 2. Terputus pada saat yang paling kritis, dan kursi pertama Pegasus sudah bergerak sangat marah. Ibu Merah Muda tersenyum sedikit dan berkata, bagaimana kamu tahu bahwa tubuhku tidak ada di sini? Apa yang ingin aku lakukan? Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikannya? Tidak mungkin. Aku sudah terlalu lama kesepian, sejak itu setelah kesedihan setahun yang lalu, saya hampir selalu tidur. Namun, datang hari ini benar-benar memberi saya beberapa kejutan. Petik 2. Kursi pertama Tianma menyipitkan matanya, aku minta kamu, pergi atau tidak. Sang Ibu Merah menatapnya tanpa ragu-ragu, bagaimana jika kamu tidak pergi? Mata kursi pertama Tianma menjadi cerah dalam sekejap, dan itu berubah menjadi emas cemerlang dalam sekejap. Ini adalah tanda semangat juang Tianma-nya sendiri mengembun. Saat ini, dia tidak boleh menunjukkan kelemahan, belum lagi ada begitu banyak orang super kuat yang hadir. Lan Xuanyu menarik Bai Xiu-Xiu, dan baik dia maupun dia tidak melihat keduanya di udara. Basis kultivasi mereka terlalu kuat. Begitu mereka menonton terlalu banyak, akan sulit untuk mengatakan apa yang salah. Kedua belah pihak telah mencapai titik arogansi saat ini, tetapi aneh bahwa ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik kelas Dewa Super di Galaksi Kuda Naga, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki makna untuk melakukannya. Hal ini pun membuat hati Lan Xuanyu ngeri. Di saat yang sama, ia paham bahwa Crimson Mother ini mungkin juga seorang selebriti di Galaksi Dragon Horse. Ia pasti memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, bahkan orang pertama Pegasus pun akan takut akan hal itu. Pada saat ini, suara damai terdengar, Saudara Tianma, seorang tamu dari jauh, mari kita bicara dengan Ibu Merah. Ketika suara ini terdengar, atmosfer di seluruh aula konferensi besar tiba-tiba menunjukkan beberapa perubahan halus, dan semuanya kembali normal seolah-olah es telah runtuh. Bahkan perasaan depresi pun hilang saat ini. Suara ini terlalu familiar bagi Lan Xuanyu. Begitu meninggalkan kesan atau bayangan yang sangat dalam di ingatannya. Ia datang. Dia di sini. Untuk sementara, Lan Xuanyu menghela nafas lega, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan aneh. Itu adalah semacam keengganan. Tidak berdamai dengan ketidakberartian mereka sendiri. Dibandingkan dengan para bos top ini, saya hanyalah setetes air di lautan, dan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Crimson Mother sedikit terkejut saat mendengar suara ini,
Tapi segera senyuman muncul di wajahnya, lama tidak bertemu, Tianlong. Sesosok tampak berjalan dari halaman kosong, diam-diam datang ke kursi pertama Tianma, dan mengangguk ke ibu merah sambil tersenyum. Ini semakin tua, perawan terawat dengan baik. Petik 2. Crimson Mother berkata dengan tenang, jangan berani. Aku sedang sekarat, jika tidak, aku tidak akan datang ke sini khusus kali ini. Tianlong berkata, ini bukan tempat untuk berbicara. Apa yang Madonna miliki, mengapa kita bertiga tidak mengobrol sendirian? Ya, munculnya kursi pertama Tianlong secara signifikan mengurangi agresivitas ibu merah, dan dia langsung setuju. Mata kursi pertama Tianma juga telah kembali tenang, dan cahaya serta bayangan menyala, dan 3 pembangkit tenaga listrik menghilang di udara. Kepergian mereka bertiga mendadak mengubah suasana penonton, dan perwakilan dari semua etnis langsung mulai berbisik. Bagaimana Bunda Crimson bisa muncul? Siapa yang memberitahu Ibu Crimson? Juga, bagaimana kedatangan Ibu Merah? Dewa berlengan 8 dan Raja Iblis menyapu pandangannya yang sedingin es ke arah penonton, bahkan para leluhur dari beberapa klan besar lainnya yang duduk di sekitar meja bundar pusat, dengan dingin berkata, beritahu aku siapa yang membawa wanita ini, dan aku pasti akan melihatnya terkoyak-koyak, kesadaran ilahi dilahap oleh kehancuran. Petik 2. Ksatria Naga Downing Zhong Zichang duduk kembali ke posisinya dengan sikap tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu juga sedikit santai saat ini, tidak ada keraguan bahwa ini adalah kemungkinan masalah yang diperkirakan akan terjadi, jadi konstelasi pertama Tianlong datang ke Pegasus terlebih dahulu. Dia jelas siap untuk keadaan darurat. Di luar dugaan, masalah besar benar-benar datang. Tapi ada 2 kota pertama, yang akhirnya memblokir Crimson Mother. Namun, 2 kursi pertama tidak lagi, dan suara dengan angkat tangan terhenti, sekarang semua orang hanya bisa menunggu sampai ada hasil di sana. Lan Xuanyu sekarang sangat ingin tahu tentang asal-usul ibu merah muda ini, dan seberapa kuat seharusnya membuat kedua tuan itu begitu ketakutan. Ini sama sekali tidak sesederhana memiliki kekuatan yang kuat, pasti kekuatan individu juga sangat kuat. Selain itu, dia tampaknya bukan milik galaksi kuda naga. Alam semesta begitu besar, sungguh menakjubkan. Tanpa kekuatan yang cukup, mustahil untuk benar-benar berpartisipasi. Informasi yang diperoleh dengan datang ke Pegasus kali ini terlalu besar, dan saya harus mengembalikan informasi ini secepatnya, jika tidak, Federasi akan terlalu pasif. Ibu Crimson ini sebenarnya akan menemukan 2 kursi pertama, yang artinya kekuatannya setidaknya tidak kalah dengan kursi pertama naga, dan bahkan di atas kursi pertama naga. Dari mana asal keberadaan yang menakutkan seperti itu? Waktu menunggu setiap menit berlalu apa yang akan terjadi dengan negosiasi antara kedua pihak. Setiap perwakilan dari setiap ras menebak-nebak di dalam hatinya. Bab 1399, Akhir Konferensi. Yang mengejutkan semua orang, mereka tidak menunggu terlalu lama. Setelah 1/4 jam, cahaya dan bayangan berkedip-kedip, dan kepala Tianma dan kepala Tianlong kembali bersama. Crimson Mother telah menghilang. Negosiasi sudah selesai. Apakah pihak lain berkompromi atau apa? Ksatria Naga Fajar Zhong Zichang berinisiatif untuk berdiri dan memberikan posisi sebelumnya ke kursi pertama naga. Kursi pertama Tianlong mengangguk padanya dan duduk dengan kursi pertama Tianma. 2 kursi pertama terlihat tenang dari ekspresi mereka, tidak mungkin untuk melihat bagaimana negosiasi sebelumnya. Namun, Lan Xuanyu memperhatikan detailnya, setelah kursi pertama Tianlong duduk, jari-jarinya dengan lembut mengetuk meja. Ini adalah ekspresi pemikiran. Nampaknya negosiasi kedua belah pihak tidak berjalan mulus. Saya hanya tidak tahu apa tujuan dari ibu merah tua itu. Mereka yang setuju dengan pembentukan Federasi Longma, mohon angkat tangan. Orang pertama di Tianma tidak memiliki penjelasan apapun, dan langsung melanjutkan prosedur barusan, dan kemudian mengangkat tangan kanannya. Kursi pertama Tianlong juga mengangkat tangannya. Kali ini, hampir tidak ada keraguan. Semua perwakilan dari semua kelompok etnis yang hadir mengangkat tangan. Joke, siapa yang berani menentangnya saat ini? Itu akan mati. Meskipun 2 hal pertama yang utama tampaknya tidak ada di permukaan, mereka baru saja mengalami Ibu Scarlet dan tidak ada yang tahu siapa yang memanggil Ibu Scarlet. Jika hal itu menimbulkan kecurigaan, ini bukan masalah kematian diri, saya takut bahkan seluruh ras akan terpengaruh. Tianlong pertama berkata dengan acuh tak acuh, oke. Karena semua orang telah lulus dengan suara bulat. Kemudian, mulai hari ini, Federasi Longma akan dibentuk secara resmi. Selanjutnya,
Akan ada pemilihan parlemen. Saya akan menjadi presiden pertama Federasi Longma dan Tianma akan menjadi wakil ketua. Seluruh sistem politik akan kita bangun dan perbaiki secepatnya. Semua suku bangsa nanti akan kita beritahu. Saya berharap setelah terbentuknya federasi, kita berharap semua hal yang dipromosikan oleh federasi dapat terlaksana secepatnya. Apapun yang beralasan tindakan akan berdiri di sisi berlawanan dari federasi. Federasi memiliki komite pengawas. Pada saat ini, tugas utama komite pengawas adalah untuk meninjau pelaksanaan perintah federal oleh seluruh federasi. Sebelum semua sistem selesai, federasi akan menerapkan langkah-langkah pengendalian militer. 8 senjata akan menjadi inspektur jenderal pertama dari komite pengawas. Petik 2. Raja Iblis Dewa Bersenjata 8 mengangguk ke kepala Tianlong. Lan Xuanyu menemukan bahwa mata Dewa Bersenjata 8 dan Raja Iblis yang melihat kursi pertama Tianlong dan Tianma sama sekali berbeda. Ketika dia melihat kursi pertama Tianlong, jelas ada sentuhan ketakutan jauh di matanya. Inilah yang tidak dia miliki ketika dia melihat kursi pertama Pegasus. Pertemuan telah berakhir. Tianlong pertama secara langsung mengumumkan berakhirnya pertemuan, yang juga berarti berakhirnya pertemuan pertukaran ini. Kalian semua ikut denganku. Tianlong pertama berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada patriark dari 10 ras utama galaksi Longma di meja bundar. Para patriark berdiri satu demi satu, mengikuti di belakangnya dan Tianma, dan masuk ke dalam arsip. Pertemuan telah selesai. Pada saat ini, semua orang berhenti berbicara, dan mulai saat ini, Federasi Longma secara resmi didirikan. Semuanya akan mulai berbeda. Proses selanjutnya setelah pembentukan federasi tidak diragukan lagi akan menggunakan cara guntur, secepat mungkin untuk mengumpulkan semua aspek kekuatan seluruh galaksi kuda naga untuk mengembangkan federasi. Namun, apakah ini serikat federal atau aneksasi, tidak ada yang tahu sekarang. Bentuk lebih kuat dari manusia dalam keadaan ini, ras yang lebih lemah hanya bisa menerima takdir mereka. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berjalan keluar dari aula konferensi besar, menghirup udara segar di luar traktat, mereka berdua tanpa sadar menghembuskan napas. Saling memandang, mereka bisa melihat kepanikan di mata satu sama lain. Ini adalah peristiwa besar yang mutlak, dan harus dikirimkan kembali dalam waktu sesingkat mungkin. Kembali ke kediaman, Lan Xuanyu berdiri di depan pintu kamar, merasakan nafas kehidupan yang kuat di Tianma Manor, dan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tersesat. Bai Xiuxiu kembali ke kamar dan pergi bermeditasi untuk menstabilkan pikirannya tanpa mengganggu pemikiran Lan Xuanyu. Situasi saat ini sangat kacau, dan Lan Xuanyu menyisir pikirannya. Pembentukan Federasi Longma tidak dapat dihentikan, semuanya terjadi terlalu cepat tanpa tanda-tanda. Belum lagi Federasi Douluo tidak tahu, bahkan sebagian besar ras di galaksi kuda naga tidak mengetahuinya sebelum peristiwa itu terjadi. Sejak Federasi Longma didirikan, ras-ras kuat seperti naga dan Tianma akan menggunakan cara-cara terkuat untuk mengumpulkan berbagai sumber daya, termasuk kekuatan tentara. Kemudian adalah mendirikan pangkalan militer dan pangkalan penelitian ilmiah, dan menggunakan banyak sumber daya untuk mendukung pengembangan keduanya. Untuk Federasi Douluo, respon terbaik secara alami adalah menghancurkan keduanya. Seperti sebelumnya, tunda perkembangan Federasi Longma dan belilah lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Setelah Federasi Longma menjadi lebih kuat, target pertama pasti adalah Federasi Douluo, tidak ada kemungkinan kedua sama sekali. Jadi, bagi Douluo Federation, yang pertama menjadi kuat adalah sesuatu yang harus dilakukan. Namun, semakin dalam Lan Xuanyu memahami galaksi kuda naga, semakin dia tahu betapa kuatnya galaksi ini. Jangan katakan apa-apa lagi, tetapi apakah pembangkit tenaga listrik kelas Dewa Super ini dipimpin oleh kursi pertama Tianlong dan kursi pertama kuda, apakah armada federal dapat bersaing? Mungkin kedatangan armada federal dapat menghancurkan pangkalan penelitian ilmiah dan pangkalan militer lawan. Tapi itu pasti akan mengantarkan balas dendam dari puluhan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Benar-benar akan menjadi saat itu, Federasi Douluo pasti menyia-nyiakan hidup, seberapa mudah memulihkan vitalitas. Bahkan jika Federasi Longma tidak ada hubungannya dengan armada mereka, tetapi tanpa planet itu sendiri, tidak akan ada persediaan logistik. Hasil akhirnya mungkin adalah armada Federasi Douluo berada jauh dari galaksi Longma, dan sebagian besar manusia akan punah di bawah balas dendam galaksi Longma. Adapun memblokir pembalasan orang lain, saat ini sama sekali tidak mungkin.
Senjata paling merusak dalam teori Federasi Douluo tidak diragukan lagi adalah senjata tabu yang dikembangkan oleh Sekte Tang. Lan Xuanyu telah memahami efek dari pemandu jiwa yang tabu ini. Ketika harus menghancurkan planet atau sesuatu, dia merasa tidak ada masalah. Tetapi jika Anda menggunakan senjata terlarang ini untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, kemungkinannya jauh lebih rendah. Kecuali dalam kasus keberuntungan yang luar biasa, ada kemungkinan seperti itu. Menilai dari kekuatan individu Federasi Douluo saat ini, bahkan tidak ada kemungkinan untuk bersaing dengan lawan. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mencegah perkembangan Federasi Longma. Lan Xuanyu memperkirakan bahwa setelah berita dikirim kembali, satu-satunya tindakan yang dapat diambil Federasi adalah penghancuran defederalisasi. Dengan kata lain, atas nama Federasi Douluo, seseorang harus menggunakan nama lain untuk mencoba menghancurkan dua pangkalan utama Federasi Longma. Sebagai pengintai, ketika saatnya tiba, saya takut saya akan bergerak. Memikirkan hal ini, suasana hatinya menjadi berat tanpa sadar. Dia masih terlalu lemah sekarang. Bahkan jika dilakukan dengan segala cara, dapatkah itu dihancurkan? Pangkalan semacam ini pasti akan dijaga oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Setelah memikirkannya, Lan Xuanyu segera menilai bahwa sekarang Federasi telah mencapai titik hidup dan mati. Ya, sudah tiba. Dalam beberapa dekade paling lama, ilmu pengetahuan dan teknologi Federasi Longma akan mengalami perkembangan yang pesat, dengan dukungan sumber daya yang sangat besar, bukan tidak mungkin untuk menciptakan armada yang tidak terkalahkan. Perasaan depresi masuk ke dalam hatinya, dan Lan Xuanyu tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Tanpa disengaja, anggota keluarga, mitra, guru Akademi Shrek, dan teman sekelas muncul di benak saya, dan wajah komandan di armada luar angkasa muncul. Kulit tanpa rambut akan melekat jika Federasi dihancurkan oleh Federasi Longma, maka itu juga berarti bahwa seluruh manusia Federasi Douluo akan menuju kepunahan. Tidak, kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Bahkan jika kekuatan Anda sendiri tidak cukup kuat, Anda harus menemukan cara untuk menggunakan segala sesuatu yang dapat Anda gunakan untuk membantu Federasi mengatasi krisis ini. Bab 1400, Long Tianyang. Memikirkan hal ini, di mata Lan Xuanyu, semangat juang telah menyala kembali. Mungkin, Mother of Crimson adalah sebuah kesempatan, tapi kita masih harus mencari cara untuk menanyakan apa yang terjadi pada Mother of Crimson, apa asal-muasalnya, dan apakah mungkin untuk menggunakannya. Memikirkan hal ini, dia segera bangkit dan berjalan keluar. Yang lain tidak tahu, Ksatria Naga Fajar dan Ksatria Naga Cahaya Suci pasti tahu sesuatu tentang Ibu Merah ini. Bahkan sebagai rasa ingin tahu, menanyakan pada diri sendiri tidak akan menimbulkan kecurigaan. Ketika Lan Xuanyu keluar dari kediaman Ksatria Naga Fajar Zhong Zichang, yang mengejutkannya, Zhong Zichang tidak ada di sana. Dia tidak kembali untuk beristirahat. Menggunakan basis kultivasi kesadaran ilahi Zhong Zichang, jika dia ada di sana, Lan Xuanyu akan menemukan Ksatria Naga Downing selama dia mencapai pintunya, seperti terakhir kali, tetapi tidak ada tanggapan saat ini. Lan Xuanyu menunggu di sini sebentar, masih belum menunggu Ksatria Naga Downing, dan merasa sedikit terkejut. Tampaknya situasi Ibu Scarlet lebih merepotkan dari yang dia duga. Dawn Dragon Knight seharusnya diundang untuk mendiskusikan tindakan pencegahan bersama. Tunggu saja sampai aku kembali. Pertemuan pertukaran di sini sudah berakhir, saya yakin mereka akan segera kembali ke Dragon Star. Kembali dan bicarakan tentang itu. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu siap kembali ke kediamannya. Saat dia baru saja berjalan keluar beberapa langkah, tiba-tiba, suara aneh terdengar di dalam hatinya. Saat ini, kami akhirnya bisa berkomunikasi. Suara itu datang dengan sangat tiba-tiba, dan Lan Xuanyu segera bergidik. Ada jeda dalam langkah bawah sadarnya. Tapi dia bergerak cepat lagi dan terus berjalan seperti saat dia datang. Pada saat yang sama saya berpikir dalam hati, siapa kamu? Ini adalah ketiga kalinya suara ini muncul di dalam hatinya. Situasi terakhir kali membuatnya mengerti bahwa ini bukanlah ilusi, tetapi keberadaan nyata. Dia juga bisa menebak bahwa sebelum dia kembali ke Dragon Star, karena pihak lain menemukan dirinya, dia masih harus menghubunginya. Ini sudah dalam pandangan Lan Xuanyu, keberadaan yang menjadi ancaman terbesar bagi keamanannya. Tetapi karena pihak lain tidak mengungkapkan identitasnya untuk pertama kalinya, dia harus punya rencana, dan masih ada ruang untuk negosiasi. Kami sudah bertemu. Suara itu tidak mengucapkan sepatah kata pun kali ini, tetapi melanjutkan.
Karena suara itu langsung muncul dalam kesadaran spiritual Lan Xuanyu, dia bahkan tidak bisa menilai pria dan wanita pihak lain. Lan Xuanyu sedikit mengernyit, dan tanpa sadar bertanya, Ibu Crimson. Tidak, tentu saja tidak. Bagaimana aku bisa menjadi pria yang kotor dan menakutkan? Sebaliknya, dia adalah musuh terbesarku. Suara itu berkata dengan jijik. Musuh dari Crimson Mother. Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan keterkejutan. Itu bukan ibu dari Crimson. Crimson Mother jelas berada di sisi berlawanan dari galaksi Dragon Horse. Jika Anda benar-benar menemukan diri Anda sendiri dan juga mengetahui rahasia identitas Anda, maka masalahnya akan besar, dan kemungkinan diri Anda untuk dimainkan mendekati 100%. Jangan khawatir, saya mencari Anda, dan tidak ada niat jahat. Setidaknya untuk waktu yang singkat, tidak meminta Anda melakukan apapun untuk saya. Ini adalah transaksi yang saling menguntungkan. Suara itu berkata lagi. Lan Xuanyu berkata, jenis transaksi apa yang saling menguntungkan? Mengapa Anda menemukan saya? Suara itu berkata, karena kamu adalah satu-satunya harapan yang aku lihat. Kamu adalah satu-satunya, dengan keberadaan darah Raja Dewa. Lan Xuanyu sebenarnya tidak tahu seberapa banyak yang diketahui pihak lain tentang dia, tetapi ketika pihak lain mengatakan ini, dia terkejut dan hampir kehilangan sikapnya. Pihak lain bahkan bisa melihat garis keturunan Dewa Naganya. Kamu tahu, bahkan naga pertama dari keluarga naga yang sama belum menemukan rahasia ini. Penyembunyian pemburu harta karun sepertinya tidak berpengaruh pada pemilik suara ini. Melihat Lan Xuanyu terdiam, pemilik suara itu menghela nafas pelan, dan berkata, kamu pasti penasaran, kenapa aku tahu banyak dan masih bisa masuk jauh ke dalam hatimu. Alasan utamanya adalah perbedaan kekuatan. Selain itu, Anda selalu setara dengan berada di tubuh saya, menyerap energi hidup saya, bahkan membawa orang untuk mencuri energi hidup saya. Bagaimana Anda bisa tahu lebih sedikit tentang Anda? Sejak hari pertama Anda ketika saya dalam tubuh saya telah memperhatikan Anda. Pada saat itu, saya merasa, mungkin, Anda adalah kemungkinan bagi saya untuk menyingkirkan semua ini. Bahkan satu-satunya kemungkinan. Petik 2. Jika orang lain mendengar kata-kata ini, mereka pasti akan bingung, tetapi ketika Lan Xuanyu mendengar kata-kata ini, sepertinya ada lampu listrik berkedip di dalam hatinya, dan dia kehilangan suaranya di dalam hatinya, kamu adalah Tianma inti kehidupan bintang. Petik 2. Dalam sekejap, semuanya terhubung dalam sekejap, ya. Bahkan kursi pertama Tianlong dan kursi pertama Tianma tidak bisa membedakan situasi sebenarnya, tapi yang ini bisa merasakannya. Itu juga dapat memobilisasi energi kehidupan untuk membawa manfaat bagi diri sendiri, dan bahkan mencuci kotoran ciptaan dan kehancuran. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh keberadaan biasa? Dia awalnya adalah fisik yang ramah hidup, dan ketika dia berada di Douluo, dia sudah bisa dianggap sebagai juru bicara pohon abadi. Pohon abadi adalah inti dari kehidupan Douluo Sing. Planet seperti Pegasus dan naga langit dengan energi kehidupan yang begitu kuat pasti juga memiliki inti kehidupannya sendiri. Ketika Lan Xuanyu pertama kali tiba di kediaman Tianlong, dia menebak bahwa jika Tianlong Sing memiliki inti kehidupan, mungkin di rumah Tianlong, di mana energi kehidupan terlalu kuat, terutama Tianyang, Danau. Tunggu, Tianyang Hu. Dia berkata bahwa dia telah bertemu dengannya. Mungkinkah? Lan Xuanyu hanya merasakan rambutnya berdiri sesaat, dan berseru lagi, apakah kamu? Long Tianyang, kamu benar-benar manusia yang cerdas. Suara Long Tianyang terdengar samar. Kali ini, dia mensimulasikan suara yang sama dengannya di dunia spiritual. Lan Xuanyu menarik napas, tetapi pada saat yang sama, hatinya sedikit tenang. Suara yang akan selalu muncul tiba-tiba di dunia rohaninya adalah bahwa Long Tian yang akan jauh lebih baik daripada Ibu Crimson. Kamu adalah inti kehidupan Pegasus. Lalu kenapa kamu muncul di bintang Tianlong lagi? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Tianyang menghela nafas ringan dan berkata, coba tebak. Setelah Lan Xuanyu bermeditasi beberapa saat, dia tiba-tiba memiliki dugaan yang berani di dalam hatinya. Mungkinkah Denon dan Pegasus, mantan bintang kembar Pegasus, pada awalnya adalah satu, Anda bukan hanya inti kehidupan Pegasus, tetapi juga inti kehidupan Denon. Dengan kata lain, Anda dan Long Tianyang Tianlong Sing adalah saudara kembar. Yang dapat saya pikirkan hanyalah dua kemungkinan ini. Petik 2. Long Tianyang berkata dengan acuh tak acuh, kamu memang sangat pintar, yang membuatku lebih percaya diri pada kemungkinan kerja sama kita. Ya, kamu benar,
Keduanya benar. Kita adalah satu, dipaksa menjadi kembar. Memanfaatkan kesempatan langka ini, izinkan saya memberitahu Anda tentang urusan saya. Petik 2. Sebelumnya saya tidak dapat berkomunikasi dengan Anda. Alasan utamanya adalah bahwa Tianlong dan Tianma selalu mengunci kesadaran saya. Di bawah pengawasan mereka, jika kesadaran saya terlalu berfluktuasi, mereka pasti akan mengetahuinya. Itu adalah petunjuk, lalu merepotkan. Sekarang mereka secara paksa menutup penginderaan eksternal dan komunikasi dari indera ilahi, dan berdiskusi bersama untuk berurusan dengan Ibu Merah, yang memberi saya kesempatan ini. Petik 2. Saya adalah eksistensi alami di alam semesta. Sebenarnya, saya tidak tahu bagaimana saya datang. Tetapi berdasarkan evolusi yang berkelanjutan dan pemahaman yang mendalam tentang alam semesta, saya secara bertahap memahami bahwa saya seharusnya muncul di alam semesta ini sejak awal. Sepotong pecahan yang tercipta dalam prosesnya. Saya telah bertahan selama ratusan juta tahun, dan telah melalui banyak perubahan dan proses evolusi, sebelum saya memiliki bintang ganda naga dan kuda seperti yang Anda lihat sekarang. Tentu saja, ini semua adalah naga dan naga. Nama yang diberikan oleh suku Tianma. Nama asli saya diserahkan kepada Tianyang. Nama Long diberikan kepada saya oleh Tianlong. Petik 2.